Assalamualaikum guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah, terus juga lagi berbahagia dan sehat selalu. Malam ini kita ketemu lagi tapi dalam bentuk audio biasa ya, nggak kayak biasanya tuh musikal gitu. Karena kali ini aku bener-bener pengen ngobrol biasa aja gitu. Sebelumnya aku minta maaf kalau misalkan ada suara noise dari luar karena aku pakai alat seadanya. Dan kali ini kita bakal ngebahas tentang circle di kehidupan kita sehari-hari, kayak pertemanan, percintaan mungkin, persahabatan, atau bahkan keluarga. Ya pokoknya yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Aku ngeharap banget sih ini bisa nemenin waktu senggang kalian selama PPKM, selama kalian gak ada kegiatan, karena emang semuanya sekarang serba terbatas, unlimited gitu. Semoga ini bisa nemenin kalian, menghibur kalian, dan semoga bermanfaat. Dan tentunya memotivasi juga, amin, untuk kita. Karena aku juga bakal cerita tentang beberapa kisah, maksudnya dari kisah nyata ya, dari temen-temen. Mau itu langsung DM, bahkan ada yang WA juga. Dan ini cerita yang aku up ini real dari sekitar aku. Dan ya DM-an dari teman-teman tadi yang aku bilang, gak ada yang settingan, gak ada yang dibuat-buat. Aku juga gak tahu bakal ngebahas berapa cerita di audio aku kali ini, karena emang ya kita bakal bener-bener kayak ngobrol gitu. Dan enjoy this story. Dan oke, cerita pertama ini kerabat deket aku sih. Dia perempuan, dan ini tuh ceritanya dari 5 tahun yang lalu ya. Jadi dia pernah dilamar sama laki-laki yang gak dia kenal nih 5 tahun yang lalu. Kebetulan waktu itu tuh dia baru lulus SMA. Dan ya masih muda ya, dia belum ada niatan buat berkomitmen gitu katanya. Jadi ditolak lah kan secara halus, dengan alasan ya si kerabatku ini belum siap dan masih mau lanjutin kuliahnya dulu nih. Singkat cerita, setelah kerabatku ini lulus kan ya, kuliahnya kan 4 tahun nih. Kebenaran pas setahun setelah dia lulus, pas 5 tahun nih, setelah dia lulus, ketemu lagi nih sama si cowok. Dan masih sama, status mereka tuh masih sama, kayak mereka masih sama-sama jomblo gitu. Dan di situ setelah kayak basa-basi mungkin, bahkan sempat nostalgia gitu ya, si cowok nih kayak ada niatan baik lagi nih. Paham lah ya kalian kayak niat baik apa gitu kan. Nah, kerabatku ini kayak berusaha dong buka hati, karena selain memang si cowok ini udah pantas buat berkomitmen dari fisik maupun finansial gitu ya, dia juga baik banget gitu. Bahkan ternyata selama 5 tahun ini emang si cowok itu nungguin dia gitu loh. Saking pengennya si kerabatku ini buat buka hati buat si cowok ini, setiap diajak jalan, makan, atau kemana lah, staycation gitu kan, dia pasti mau tuh. Niatnya ya biar ada kenyamanan dulu lah ya. Sampai kalau gak salah sekitar 2 bulanan gitu. Dan di tengah perjalanan dia usaha buat buka hati ke si cowok ini, tiba-tiba ada orang baru nih. Kita buat nama samar ya buat orang baru ini. Jadi namanya orang baru ini tuh Reza ya. Ya Reza. Dan baru beberapa waktu kayak hampir sebulanan gitu, kerabatku ini udah kayak kebuka gitu sama si Reza. Segampang itu gitu loh. Dan di situ dia mulai kayak ngerasa makin gak mungkin ada rasa sama si cowok yang pertama itu. Karena ya kenyamanan yang dia cari itu udah dia dapet dari si Reza. Dan juga kita tahu lah ya, usaha dia 2 bulan untuk ngebangunin perasaan gitu, gak ada hasilnya, tetap aja gitu. Dan tiba-tiba datang orang baru yang malah dengan mudahnya ngebuka perasaan dia ya. Akhirnya dia gak bisa dong maksain diri. Akhirnya dia terus terang sama si cowok yang pertama kalau dia gak bisa ngelanjutin kebersamaan mereka gitu ya. Jadi dia jelasin kenapa, seadanya, pokoknya jujur lah gitu ya. Sebelumnya biar gak ada kesalahpahaman, jadi kerabatku ini sama si cowok yang pertama itu emang gak ada hubungan, cuma kayak proses pendekatan gitu, meskipun ya lama banget ya, 2 bulan.
Di sini kita tahu, nah di sini nih kita bisa tahu kalau emang kenyamanan itu nggak bisa didapat dari sembarang orang ya. Sebaik, seasik, segood looking, seapapun itu, bahkan orang terdekat kita sekalipun gitu kayak yang kita bilang sahabat, itu belum tentu membuat kita nyaman gak sih? Bahkan orang tua kita sekalipun gitu ya. Karena ya rasa nyaman tuh gak bisa diukur pakai apapun. Karena dia tuh ada aja gitu, timbul aja gitu kan ya, tanpa harus disuruh. Heran gitu. Kalau aku nih ya, aku tuh tipe anak yang kalau ada apa-apa, perihal apapun itu, gak bisa ditutup-tutupin kalau ke mama. Gak tau kenapa kayak cair aja gitu mulut mau cerita. Bahkan beberapa dari teman-temanku tuh kayak heran terus nanyain, minta saran gitu gimana caranya biar terbuka sama orang tua. Ya, ini personally sih, tergantung kita. Tergantung orang tua kita juga gitu. Kadang ada orang tua yang humble tapi anak yang tertutup gitu. Ada yang orang tuanya dieman tapi anaknya barbar kayak aku. Jadi meskipun orang tuanya diem ya dipaksa gitu, ayo lama dengerin gini, aku mau cerita ini gitu ya. Macam-macam lah ya, namanya juga manusia, tergantung gimana kita ngontrol keadaan gitu kan. Dan gak semua anak nyaman sama orang tuanya gitu, karena emang ya gak tahu kenapa rasa nyaman itu pasti paham lah kalian ya, ada aja gitu. Sama orang terdekat sekalipun kayak itu gak ngejamin kenyamanan. Dan poinnya lagi nih, di dunia ini emang pasti ada yang gak bisa dipaksain ya, kalau kata quotes gitu kan. Bener sih, apalagi kalau soal perasaan gitu. Cuma balik lagi nih ke kata-kata menjada wajada. Nah, siapa yang bersungguh-sungguh dia bakalan berhasil. Siapa yang percaya sama kata-kata ini relate sih, kalau aku sih percaya banget. Dan stay strong buat kalian yang sedang mengusahakan apapun itu dalam bentuk kebahagiaan. Tingkatkan terus struggle-nya, usahanya, semangatnya, dan terutama doanya jangan lupa. Oh ya, lepaskan apa yang membuat kalian tidak nyaman, jangan memaksakan apapun itu. Dan tetap percaya apapun yang kamu dapat, yang kalian dapat itu pasti yang terbaik dari Allah. Jangan lupa bersyukur dan nikmati apa yang kamu punya. Kayaknya audio ini dicukupkan dulu ya sampai di sini. Kita ketemu di audio selanjutnya, dan buat kalian yang mau cerita silahkan. Dan ini masih banyak sih ceritanya, cuman untuk pertama kali karena aku masih belum biasa, jadi kayak masih belepotan gitu ngomongnya. Sorry. Kita sama-sama belajar di sini. Stay safe and healthy guys. Assalamualaikum. Menangis lagi, ku rasa sampai